Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weta Nurdinasari. Saya perwakilan dari kelompok 6. Malam ini kami akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan atau PPh 21. Kelompok kami terdiri dari saya, Weta Nurdinasari, kemudian Jennifer Oktaviani, Hosana Faskah, Erniwati Lase, Billy Ababil, Muhammad Ardiansyah, dan Ardani Alimandar. Menurut Peraturan Direktur Jenderal atau Peritjen Pajak Nomor Per 32 PJ 2015, PPh 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, honorium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi yang pertama pegawai tetap, kemudian yang kedua penerima pensiun berkala, yang ketiga pegawai tidak tetap yang berpenghasilan diterima dalam sebulan telah melebihi 4.500.000, dan yang keempat bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bruto atau penghasilan kotor PPh pasal 21. Cara perhitungannya seperti gaji pokok dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti bonus, tunjangan hari raya keagamaan, dan upah lembur. Yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Nama saya Ardani Alimandar. Saya akan menjelaskan bagian jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju tempat kerja, menunaikan tugas pekerjaan, dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran jaminan kecelakaan kerja terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan tingkat resikonya, dari yang sangat rendah hingga yang sangat tinggi. Kelompok 1, yaitu tingkat resiko yang sangat rendah, memiliki iuran 0,24% dari upah sebulan. Kelompok 2, tingkat resiko rendah, 0,54% dari upah sebulan. Tingkat ketiga, tingkat risikonya sedang, 0,8%, 0,89% dari upah sebulan. Yang keempat, tingkat resikonya tinggi, yaitu 1,27% dari upah sebulan. Dan yang terakhir, kelompok yang tertinggi yaitu tingkat risiko yang sangat tinggi, yaitu 1,74% dari upah sebulan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Terima kasih. Yang kelima, jaminan kematian. Jaminan kematian diperuntukkan untuk bagi ahli waris peserta program BPJS ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Yang keenam, tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya dalam hal ini dapat berupa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian. Yang ketujuh, penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Saya Jennifer akan menjelaskan tentang 3 metode pemotongan pajak. Yang pertama itu metode gross. Pemotongan metode gross itu dengan cara pemotongan pajak yang ditanggung oleh sendiri. Misalkan kita mempunyai gaji pokok itu 3.500.000.
Lalu pajak penghasilan kita itu 175.000. Jadi total gaji sebulan yang kita dapatkan atau gaji bersih itu, gaji pokok dikurang dengan pajak penghasilan yang kita dapatkan adalah senilai 3.325.000. Yang kedua, metode gross up. Metode gross up itu adalah pemotongan pajak dengan cara tuh pemotongan tunjangan atau bruto. Misalkan gaji kita 10 juta, lalu tunjangan pajak kita 825.000, lalu kan gaji brutonya tuh 10.825.000, dikurang dengan PPh yang kita bayar senilai 825.000. Jadi total gaji bersih yang kita dapatkan tetap 10 juta. Karena bruto yang kita dapatkan telah dikurang dengan pajak yang kita harus dibayar. Yang terakhir itu metode net. Metode net itu pemotongan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Bagaimana? Misalnya gaji pokok kita 3.500.000. Jadi kita tetap mendapatkan gaji 3.500.000 per bulan karena pajak yang seharusnya kita tanggung itu telah ditanggung oleh perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang keuntungan aplikasi PPh 21 online pajak. Yang pertama adalah mudah digunakan karena penggunaan yang cukup memasukkan data untuk mendapatkan perhitungan yang akurat. Yang kedua, gratis untuk selamanya. Yang ketiga, perhitungan selalu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Keempat, data tersimpan secara online dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, data terlindung dengan baik karena online pajak dilindungi oleh ISO untuk keamanan data. Dan yang keenam, yang terakhir, setelah menghitung PPh 21, pengguna bisa langsung membayar pajak dan melaporkannya melalui aplikasi yang sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghasilan tidak kena pajak atau disingkat dengan PTKP. Di mana PTKP ialah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Sesuai dengan Direktur Jenderal Pajak nomor PER strip 16 /PJ /2016 dan PMK nomor 101 /PMK .010 /2016 di mana berisikan tarif PTKP, yaitu yang pertama 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semeda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Baik, sekian dari kami tentang pembahasan PPh 21. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.